dan Bu Linda. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengajaran. Sebelumnya mungkin beberapa dari kita sudah mengenal Ibu Eti, tapi bagi yang belum, saya akan bacakan CV beliau. Nama lengkap Bu Eti ialah Ibu Eti Iswanti Santoso, ibu dari 2 orang anak, dan beliau adalah adik dari Romo Budi Santoso. Pengalaman sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Atmajaya selama 23,5 tahun, cukup lama ya. Saat ini beliau adalah wira swasta memproduksi tepung bumbu merek Kana. Pelayanan di paroki, Ibu Eti pernah sebagai sekretaris 1 DPH Santa Bernadette Ciledug, sekarang sebagai ketua seksi kerasulan kitab suci, juga sebagai pendamping komunitas kerahiman ilahi, dan sebagai katekis. Dan tema kali ini yang akan dibawakan oleh Ibu Eti, seperti saya sampaikan tadi, ialah cara membaca buku harian Santa Faustina secara 3M. Silakan Bu Eti, waktunya. Baik, terima kasih Ibu Ros. Halo Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus, apa kabar? Baik. Baik, sehat. Luar biasa. Ya, luar biasa. Saya bersyukur sekali pada malam hari ini kita semua yang berkumpul di sini, berarti kita semua mendapatkan berkat kesehatan, ya. Itu yang luar biasa. Pada malam hari ini juga kita berdoa khusus untuk Tante Hilda yang tadi telepon ke saya bahwa kondisi hari ini kurang sehat, jadi mohon maaf katanya nggak bisa hadir. Mari kita berdoa khusus untuk Tante Hilda supaya benar-benar kembali pulih fit lagi. Amin, Bapak Ibu. Ya, baik. Sekarang gini, sebelum saya memulai, hari ini adalah dulu. Bapak Ibu, hari ini ada 4 sesi sebenarnya. Tapi kalau ditanya, apakah cukup 4 sesi? Tidak. Gitu loh ya. Nah, maka dari itu, saya juga tidak mau mengganggu pertemuan Bapak Ibu yang ada setiap hari Senin. Sebenarnya saya nggak mau mengganggu gitu loh, karena itu adalah acara rutin dari Bapak Ibu semua. Tapi karena kemarin keputusan untuk sementara hari Senin, ya udah nggak apa-apa, saya hanya ikut. Masuk dalam acara KKIC, Deng, Bu. Iya, nggak apa-apa ya. Tetapi nanti kalau nih Bapak Ibu memang setuju, Bapak Ibu memang suka dengan acara 3M, mari kita cari ada waktu sendiri, karena itu akan rutin tiap minggu, nggak cukup cuma 4 ya. Tapi ini adalah semua, saya hanya menawarkan kepada Bapak Ibu semua. Tapi kita coba istilahnya icip-icip boleh dong, coba 4 kali gitu ya. Tapi kalau ternyata mungkin kurang sesuai atau kurang selera, ya nggak apa-apa. Karena saya sudah praktekkan di Paroki Ciledug, itu tadinya cuma 12 kali pertemuan. Akhirnya dia bilang, enggak, mau lagi. Karena kita lihat, buku segede ini, gitu kan ya. Karena nanti bukan cuma cara belajar membaca semua pasti bisa. Yang lebih berat adalah bagaimana merenungkan, yaitu M yang kedua. Apa sih 3M? M pertama, membaca. M kedua, merenungkan. M ketiga, mewartakan. Nah, ini nggak mungkin cuma sampai 3. Khususnya merenungkan itu perlu benar-benar supaya kita bisa memahami setidak-tidaknya untuk diri kita sendiri sebelum kita melangkah untuk mewartakan kepada orang lain. Baik, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi mari kita untuk saat ini 4 sesi dulu. Setelah itu kita turun rembuk seperti apa. Ingat bahwa ini adalah sebagai sarana saya mengucap syukur kepada Tuhan. Sehingga ini gratis, sama sekali gratis. Ayo kita saling belajar. Saya pun belajar ya Bapak Ibu. Izinkan saya share screen dulu. Nah, baik. Kita mulai ya. Semoga Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Menyertai semua yang ada di dalam forum ini. Oke.
Jadi hari ini kita hanya membahas tentang apa sih 3M itu. Ya. Nah, nanti silahkan tanya jawab. Jadi belum praktek. Prakteknya mungkin minggu depan. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita membahas ini, kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan devosi kepada kerahiman ilahi. Kita tahu bahwa itu adalah suatu doa atau kebaktian yang memberikan keyakinan kepada umat manusia bahwa itu Allah adalah Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Pengampun. Ini saya hanya merewind lagi ya. Nah, supaya apa? Supaya kita percaya penuh kepada Allah dan belajar menerima belas kasih-Nya dengan rasa syukur. Nah, inilah kalau kita sebut bahwa diri kita devosan kepada kerahiman ilahi, ini yang menjadi aturan atau caranya. Oke. Inti devosi kepada kerahiman ilahi itu didasari oleh 2 sikap. Yaitu, 1, pastinya Yesus sendiri ada di dalam gambar kerahiman yang meminta kita untuk mengandalkan kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, berbuatlah belas kasih. Itu 2 sikap yang harus kita miliki sebagai devosan. Apa dasarnya secara Injil? Ada di Yeremia 17. Di situ dikatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Kemudian itu ada di dalam kitab suci, kita juga ternyata ada loh Bapak Ibu di BHF, antara lain di BHF 1520. Di situ jelas dikatakan, barang siapa saja yang telah mengandalkan kerahimanku, maka pada saat ajal akan kuisi jiwanya dengan damai ilahi. Wow, ya Bapak Ibu, ada sesuatu yang dijanjikan Allah untuk kita semua jika kita mengandalkan Tuhan. Nah, berbuatlah belas kasih. Ini pun kita bisa baca di 7:4:2. Yaitu apa? Tuhan Yesus sendiri loh Bapak Ibu yang mengatakan bahwa ada 3 cara untuk berbelas kasih kepada sesama. 1, perbuatan. 2, perkataan. 3, doa. Saya tidak akan membahas ini, cuman ini adalah menunjukkan bahwa kita sebagai devosan harus tahu, harus terus mengandalkan Tuhan dan berbuat belas kasih. Oke, Bapak Ibu, kita pun tahu semua bahwa ada 5 cara bagaimana kita menjadi devosan kerahiman ilahi. Bagaimana? Apa alatnya? Nah, alatnya ada 5 cara ya. 1, menghormati lukisan Yesus yang Maha Rahim. 2, merayakan pesta kerahiman ilahi. 3, berdoa koronka kepada kerahiman ilahi. 4, berdoa jam kerahiman. Dan yang kelima, menyebarluaskan devosi kepada kerahiman ilahi kepada semua orang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dari 5 ini, ya kan, nanti kita akan bahas 4 topik, yaitu mengenai gambar, mengenai pesta, mengenai koronka, dan mengenai jam kerahiman. Sedangkan menyebarluaskan itu berarti kan kita mewartakan, betul ya Bapak Ibu ya? Mewartakan. Nah, mewartakan ini nggak usah muluk-muluk. Wah, saya harus bisa mewartakan sampai sekian orang, 10 orang, 20 orang, 25, 30, 50, atau bahkan 100. Nggak usah sampai segitu. Biarkan tangan Tuhan yang memilih kita untuk mewartakan yang mana. Tapi yang jelas, alangkah baiknya kalau kita mohon kepada Tuhan, Tuhan jadikanlah aku untuk memahami kerahiman-Mu. Itu 1. Ya, untuk pribadi diri sendiri dulu. Yang kedua, biarlah izinkan kami Tuhan
untuk bisa mewartakan kepada keluarga kecil, sel kecil kita, suami, istri, anak, orang tua, saudara, itu dulu, ya kan? Nah, baru Tuhan kalau boleh, kalau memang kau memilihku, silahkan Tuhan, aku siap untuk menyebarluaskan, atau dengan kata lain mewartakan kerahiman ilahi. Sampai sini setuju ya Bapak Ibu ya? Nah, tetapi permasalahannya yang kami atau saya pribadi dulu saya hadapi, itu gimana caranya ya mewartakan kerahiman ilahi? Gimana? Saya nggak tahu cara baca BHF. Saya nggak ngerti dan sebagainya. Padahal ini adalah cara yang kelima untuk berdevosi kepada kerahiman ilahi. Nah, Bapak Ibu, dasar inilah yang membuat saya berpikir, saya ingin loh mewartakan dan memberitahu dengan cara, salah satu loh Bapak Ibu ya, banyak kok cara pewartaan yang bisa diikuti Bapak Ibu semua, tergantung kita seleranya seperti apa. Tetapi izinkan saya membawakan dengan versi saya 3M tadi, ya. Tapi sebelum masuk ke 3M, nggak ada salahnya kita kilas balik siapa sih Santa Faustina itu ya. Oke, beliau adalah seorang suster, lahir tahun 1905 sampai 1938. Umurnya sama dengan Tuhan kita, yaitu 33 tahun. Ya. Menjadi beata tahun 93 dan menjadi santa tahun 2000. Tahun 2000 itulah diresmikan oleh Bapak Paus Yohanes Paulus II sebagai pesta kerahiman. Apa yang diminta oleh Yesus itu baru terlaksana 69 tahun kemudian, yaitu tahun 2000. Coba bayangkan. Yesus menginginkan mewartakan gambar kerahiman, segala macamnya itu melalui Santa Faustina, tapi baru disahkan oleh gereja tahun 2000. 69 tahun loh Bapak Ibu. Pertanyaan buat kita semua yang hadir. Kalau kita sekarang diberi berkat sehingga kita mengenal kerahiman ilahi, apakah kita juga masih menunda? 69 tahun lagi kita baru mewartakan. Atau 70 tahun lagi kita baru mau mewartakan. Atau, baik Tuhan, sekarang aku siap mewartakan kerahiman-Mu. Jawaban tergantung daripada kita masing-masing. Tuhan meminta kita. Bagaimana kita? Bagaimana jawaban kita? Siapkah untuk mewartakan? Jangan tunda lagi ya Bapak Ibu. Oke. Nah, Helena dulu adalah nama dari Suster Faustina, Helena ya. Lahir di Glogowicz, Polandia, anak ketiga dari 10 saudara. Dia hidup miskin, keluarganya seorang petani dan tukang kayu. Bapak Ibu, dia hanya kelas 3 SD loh. Tapi dia anak yang cerdas, rajin, rendah hati, dan lemah lembut. Sehingga banyak yang disukai oleh orang-orang, gitu ya. Nah, setelah menjadi suster, tugas dia hanya di dapur. Sangat sederhana, bukan? Bukan seorang magister, bukan seorang muder yang pemimpin biara atau apa, enggak. Dia hanya seorang pekerja di dapur, pekerja di kebun, dan penjaga pintu untuk menerima tamu. Tapi pekerjaan itu tidak membuat dia lupa, tapi dia selalu ingat untuk terus bersatu dengan Yesus. Itu yang kita bisa baca dari buku BHF ya, luar biasa sebenarnya. Yang dilakukan Suster Faustina dalam hidupnya adalah menyebarluaskan devosi kepada kerahiman ilahi. Menjadi rasul dan sekretaris. Kenapa disebut rasul dan sekretaris? Bukti, sekretaris, ini bukunya. Ya kan? Itu kan hasil catatan dia. Setelah berjumpa, berkomunikasi,
dengan Yesus. Dia catat semua. Dan warisannya ada di tempat kita sekarang, yaitu dalam bentuk buku yang setebal ini. Buku yang sangat menarik untuk pertumbuhan iman kita pastinya. Yang ketiga, Faustina menjadi serupa dengan Yesus yang menderita. Menjadi alat untuk rencana Allah yang berbelas kasih. Oke, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, riwayat singkat dari Santa Faustina. Nah, sebelah kanan Bapak Ibu bisa lihat Suster Faustina. Dan sebelah kiri gambar yang Yesus ingin lukis melalui Santa Faustina gitu ya. Tolong lukiskan apa yang kau lihat. Nah, kurang lebih seperti ini yang kita bisa lihat. Di mana kata-kata di bawahnya adalah Yesus, engkau andalanku. Nah, Bapak Ibu, 3M seperti tadi Bu Ros ya, 3M secara masa pandemi itu pakai masker, cuci tangan dan sebagainya. Ini ternyata saya gunakan 3M ini untuk memudahkan kita bagaimana ya gitu kan, untuk mendekatkan diri dengan kerahiman ilahi. Maka saya sama 3M. Cuma M-nya pertama membaca, merenungkan, dan mewartakan. Ingat ya Bapak Ibu, 3M. Oke, kalau ditanya, kenapa kok dibuat 3M? Nah, latar belakangnya sebenarnya gini Bu. Satu, perintah Tuhan Yesus sendiri dalam BHF, agar setiap devosan untuk dapat mewartakan kerahimannya. Bisa baca nanti di BHF nomor sekian-sekian itu. Semua sudah ada ya, semua sudah saya bagikan. Yang kedua, kesulitan memahami isi bacaan BHF. Betul nggak Bapak Ibu? Saya sendiri pribadi, mungkin berapa tahun yang lalu lah ya, saya lupa persisnya, susah. Apa ya, gimana ya, saya baca dari awal soalnya. Dari nomor 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Waduh, nggak ngerti nih, bingung, mencelok-menceloknya nggak jelas. Nah, pasti saya bersyukur banget, khususnya kepada Ibu Varia. Bapak Ibu kenal ya, pastinya ya. Ibu Varia beberapa tahun yang lalu, mungkin 4-5 tahun yang lalu, Bu Varia dipanggil oleh Kerahiman Ilahi Santa Bernadette Ciledug. Jadi saya mengenal beliau sekitar 5 tahun yang lalu, kurang lebih ya. Nah, beliaulah yang mengajarkan. Memang paroki kami memanggil Pak Stephen, Pak Ricky Fajar, Bu Varia, dan yang lainnya pada awalnya, gitu ya. Nah, Bu Varia lah yang mengajarkan kepada saya pribadi dan semua peserta bahwa bacanya jangan per nomor gitu. Jangan nomor 1, 2, 3 per urut tuh jangan, bingung. Nah, akhirnya dikasih tahu bacanya per indeks. Nanti kita baca lebih dalam ya. Per indeks yang di belakang caranya katanya. Oke. Itu Bapak Ibu, kesulitan yang saya hadapi adalah kesulitan untuk bagaimana membaca BHF. Ketiga, kesulitan mencari pewarta pada setiap pertemuan rutin. Padahal waktu itu di paroki kami diadakan pertemuan setiap Sabtu pagi. Jadi, dan kami juga mengalami keterbatasan segala halnya. Jadi susah nih, pewarta siapa lagi gitu kan. Dari kita-kita itu lagi susah, pada bilang nggak bisa, aku nggak bisa, gini, segala macam. Nah, dengan dasar inilah akhirnya saya pikir, yuk kita bikin cara belajar, mudah-mudahan nggak usah muluk-muluk seperti tadi saya katakan, setidak-tidaknya bermanfaat buat diri kita. Membaca, sederhana kok, membaca, merenungkan, dan akhirnya bisa mewartakan. Untuk keluarga kecil kita dulu deh. Gitu ya. Baik, tujuannya apa? Tujuan dari 3M ini adalah lebih mengerti dan memahami isi dari BHF. Setiap individu mampu menjadi pewarta minimal dalam lingkup yang terkecil yaitu keluarga. Minimal untuk diri sendiri, ya kan? Lanjut, mampu menjadi duta kerahiman dalam kehidupan sehari-hari. Jelas kalau kita bisa merenungkan apa isi bacaan daripada
BHF ini akan merubah. Benar-benar akan merubah pola hidup, pola tingkah laku, pola tutur kata kita. Kenapa? Bukan kitanya yang kuat, tidak. Tapi Allah yang Maha Rahim beserta kita. Roh Kudus mencurahkan rahmatnya, hikmatnya kepada kita. Ya, sehingga buat mereka yang setia membaca, merenungkan, maka kita pun akan berubah sedikit demi sedikit. Kita mau diproses dan kita mau berproses. Itu kuncinya. Baik, Bapak Ibu. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas? Materi ini nggak akan saya baca ulang-ulang ya, hanya di pertemuan pertama ini aja. Materi pembahasan, tadi kita sudah lihat, ada 5 hal kan, 5 cara untuk berdevosi. Nah, gambar kerahiman, pesta kerahiman ini akan menjadi satu kesatuan nanti, karena di mana ada gambar kerahiman, di situ juga ada pesta kerahiman. Jadi untuk mempersingkat nanti akan saya gabung. Sedangkan koronka berdiri sendiri, jam kerahiman berdiri sendiri. Oke, inilah materinya Bapak Ibu dari BHF. Sedangkan yang kelima seperti tadi, kita nanti tidak dibahas secara dari buku BHF. Kita langsung praktek saja. Oke. Seperti yang tadi dikatakan, 3M adalah membaca, merenungkan, dan mewartakan. Sampai di sini, sebelum kita masuk M yang pertama, yaitu membaca, silahkan Bapak Ibu, ada pertanyaan dulu enggak? Ayo silahkan di-unmute. Karena ini adalah acara belajar, jadi berbeda dengan pewartaan. Kalau pewartaan kan satu apa namanya tuh? Satu arah. Kalau belajar 2 arah. Harus ada tanya jawab, harus ada sharing. Itu nanti di dalam kelas ini adalah kelas belajar. Ya. Kalau pewartaan memang satu arah, mewartakan nanti terakhir baru tanya jawab. Kalau ini enggak. Mewartakan 3M belajar kita tanya dan jangan malu-malu, kita saling bertanya, saling meneguhkan. Ya, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan untuk M yang pertama yang akan kita bahas? Atau secara keseluruhan? Bapak Ibu. Ada? Ada yang ingin ditanyakan ke Bu Yeti? Bu Yeti? Atau sudah cukup jelas? Ya. Apa dengan Linda? Linda. Ya, silakan. Kalau kadang agak kesulitan untuk membacanya itu, baiknya gimana Bu ya? Waktu itu saya pernah ya setiap hari coba rutin, cuma kadang pas ini jadi bisa on off juga gitu. Mungkin ya. sarannya gimana untuk lebih bisa continue-nya ini nih, konsistennya ini, kadang waktunya atau gimana gitu. Ya, betul. Bu Linda, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau ditanya apakah saya on off, oh sama Bu, on off juga. Tetapi gini, kenapa saya senang mengadakan 3M? Karena dengan 3M, dengan bertatap muka, otomatis saya belajar. Kenapa saya senang dikasih tugas kalau untuk mewartakan? Karena itu bukan tugas buat saya, tapi itu adalah kesempatan yang diberikan kepada saya. Beda ya cara pandangnya ya. Jadi contoh nih, Tante Hilda ngasih, Eti, boleh nggak minggu depan ngisi, misalkan gitu ya. Sama, ini sebenarnya berlaku untuk Bapak Ibu semua loh. Jangan sekali-kali menganggap, ya aku kan nggak bisa. Itu jangan. Kedua, ya aduh aku dapat tugas ya. Jangan sekali-kali dikatakan itu tugas. Tapi terima kasih Tuhan, aku diberi kesempatan. Kalau kita sudah mengatakan diberi kesempatan, itu berarti kita sudah merasa bersyukur. Ya enggak? Beda enggak? Maka pada saat kita mempersiapkan, walaupun kita belum bisa, walaupun kepepet waktu, itu enggak Bu Linda. Kita waktunya dan sebagainya. Tapi kalau kita pertama kali mengatakan, ya Tuhan saya siap. Karena nanti yang melaksanakan atau yang menyempurnakan adalah Tuhan. Itu pengertian dari mengandalkan Tuhan. Tapi kalau mengandalkan diri kita, aduh
gimana ya, waktunya udah hampir ini, mana aku banyak kerjaan kantor, ada pekerjaan ini, itu. Bapak Ibu, semua orang punya kerjaan. Bukan cuma ibu atau bapak saja loh. Betul nggak sih? Kalau ini saya merenungkan buat diri saya sendiri loh ya, cuma saya share gitu. Padahal Tuhan meminta melalui Tante Hilda, melalui siapa juga, semua orang. Dia ingin loh, Tuhan Yesus ingin loh diwartakan kerahimannya. Nah, bukankah itu suatu kesempatan? Ini yang saya maksudkan. Kalau kita menganggap itu tugas, apalagi, aduh kok dikasih tugas sih, Tante Hilda nggak tahu ya, aku repot. Maka itu berarti ciri bahwa kita mengandalkan diri kita. Mudah-mudahan ini dipahami ya, sebagai dasar untuk kita masuk nanti belajar sama-sama. Mungkin sampai di situ, apakah terjawab, Bu Linda? Iya, Bu. Jadi saya pun on off, caranya gimana? Caranya minta kekuatan Tuhan itu. Dan pada saat dikasih tugas apapun juga, langsung katakan, iya, di situ otomatis saya belajar. Sekarang saya tanya Bu Ros deh. Bu Ros, pada saat Ibu Ros diminta oleh Tante Hilda untuk membawakan, mewartakan. Ini udah tahap mewartakan loh, Bu Ros ya. Tahap M yang ketiga buat saya. Bu Ros, apakah belajar lebih banyak atau enggak? Atau lebih santai? Dibandingkan dengan yang membawakan pada hari Senin adalah Ibu Faria. Ayo, apa perbedaannya? Harus belajar, Bu. Iya. Harus cari. Nah, meskipun saya belum tahu cara 3M. Ya, tapi berbeda enggak Bapak Ibu Ros? Pada saat belajar itu pasti belajarnya lebih dan lebih daripada cuma saya datang hanya untuk mendengarkan Ibu Faria. Betul enggak? Udah jauh. Iya kan? Nah, terus apa manfaat Ibu Ros setelah selesai selesai mewartakan? Apa yang dirasakan? Ada apa ya? Bagi saya sendiri itu suatu puas bahwa kita sudah bisa mewartakan ya tadi itu ya, apa yang mungkin saya temukan kayak yang terakhir jalan sempit dan lebar. Itu juga suatu kebetulan, sebenarnya kebetulan karena tapi jujur Bu, saya cari di buku BHF cuma ada 1 nomor. Apa karena saya belum paham itu aja. Tapi kita kayaknya terus kita diperkaya oleh sharing. Saya bukan mewarta, saya sharing aja Bu. Iya. Sama-sama. Terima kasih. Betul, Bu Ros, terima kasih. Bapak Ibu, coba kita mau kan seperti Ibu Ros, seperti Ibu Faria, seperti Pak Loki, siapa juga semua yang bisa membawakan. Kita ingin dan apa hadiahnya? Ceritanya gitu ya, hadiahnya apa? Buat saya pribadi, hadiahnya makin mendalami materi itu. Betul ya, jujur ya Bu Ros ya, dibandingkan kita hanya sebagai pendengar. Pendengar dapat nggak hadiah? Oh dapat, pasti dapat. Tetapi akan lebih kalau kita membawakan. Kenapa? Yaitu tadi, kita akan baca dengan penuh semangat. Bacanya pun nggak cuma sekali. Betul nggak, Bu Ros? Ya. Cari sana, cari sini. Nah, mungkin Pak Loki boleh sharing nggak bagaimana perbedaan kalau Pak Loki sebagai pendengar dengan Pak Loki membawakan materi? Di kata Bu Ros dan Bu Eti ya, berbeda sekali ya, Bu Ibu. Paksa mengumpulkan dari berbagai sumber supaya kita bisa membagikan ke teman-teman yang lain. Jadi kalau saya sendiri tidak mempunyai sesuatu, bagaimana membagikannya? Begitu Ibu. Ya. Terus Pak Loki kepengen bertanya saya Pak. Apa rasa atau apa yang Bapak telah sampaikan tadi, perasaannya setelah itu gimana Pak? Suatu seperti yang dikatakan Bu Edi tadi, keuntungan pribadi dari tidak tahu menjadi sedikit lebih tahu dan merasa dipakai Tuhan untuk berguna bagi orang lain. Nah ini yang nomor 2 ini yang lebih bermanfaat bagi saya daripada menambah pengetahuan saya sendiri, tetapi saya ingin menyelamatkan atau mempertobatkan orang lain daripada sekedar menambah ilmu sendiri begitu Bu. Ya, betul. Terima kasih Pak Loki.
Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca nanti di 52 ya, di situ dikatakan loh, Faustina kan seorang murid, seorang putri, seorang anak kesayangan dari Tuhan Yesus, bukan? Dia sampai bilang, ayo wartakan ke seluruh dunia. Kalau engkau melalaikan tugas ini, engkau harus menanggung loh sejumlah jiwa loh ke dalam keselamatan, Bapak Ibu. Itu diulang loh, di nomor 52. Ya kan? Berkali-kali, di 152 juga, 52 dan 152. Pada saat saya membaca itu, salah satunya yang membuat saya, oke, Tuhan, betapa pentingnya kita mewartakan. Kenapa? Karena di situ dikatakan, kalau engkau tidak mewartakan, melalaikan tugas-tugasmu, engkau harus menanggung sejumlah besar jiwa untuk dapat diselamatkan. Introspeksi buat saya. Lah saya sendiri sekarang aja masih susah. Betul nggak? Untuk mencapai keselamatan, kita masih berjuang. Untuk diri sendiri loh. Apalagi ini Faustina harus menanggung sejumlah besar. Bapak Ibu yang terkasih, apa makna di dalam kalimat itu? Artinya, semua kita harus mewartakan. Harus menjadi duta kerahiman. Betul? Karena penting sekali pewartaan ini. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi perlu sekali kalau menurut saya 3M ini. Bagaimana kita bisa mewartakan kalau kita sendiri belum bisa membaca dengan baik? Kalau kita sendiri belum bisa merenungkan dengan baik, bagaimana kita bisa mewartakan semuanya ini? Setuju ya Bapak Ibu ya? Nah, tapi sekali lagi dengan kerendahan hati saya mengatakan ini hanya salah satu sarana. Silahkan loh Bapak Ibu bisa belajar dari tempat lain atau kita nanti sharing ya. Menurut saya begini loh lebih baik. Nah, saya sangat bersyukur gitu ya. Kita saling memperkaya. Baik, Bapak Ibu izinkan sekarang saya masuk ke materi membaca. Oke. Kami mohon bantuan Bapak Ibu semua, siapkan buku BHF di tangan Bapak Ibu semua. Oke, siap? Ya. Inilah langkah-langkah yang saya lakukan Bapak Ibu, yang saya sharekan kepada Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Membaca itu ada 6 langkah. 1, berdoa terlebih dahulu. Sebelum baca BHF, tolong berdoa dulu. Walaupun cuma sebentar, tetapi yang penting hati kita langsung minta kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya akan baca BHF ini, beri bimbinganmu, rahmatmu. 1 ini jangan dilupakan Bapak Ibu. Ya, karena kalau kita baca BHF tidak sama dengan baca koran. Betul nggak? Tidak sama dengan baca novel. Alangkah baiknya kita minta bimbingan dan rahmatnya. Setuju ya Bapak Ibu ya? 1, berdoa. Nah, 2, tentukan temanya. Nah, Bapak Ibu, ayo buka halaman belakang dari buku indeks tema. Di halaman berapa ini saya bisa baca? Ya paling belakang kok Bu. Nah, di berapa lembar dari belakang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Bu. 10 dari belakang. Judulnya indeks tema. Sudah ketemu semua? Paling belakang. Ya, belakang, bukan paling belakang. 10 dari belakang. Oke. Bapak Ibu. Oh, belum? Ya. Judulnya indeks tema. Nah, di sini. Ya. Bapak Ibu. Sudah. Ya. Sudah ya. Bapak Ibu ingat loh, ini ruang belajar. Jadi kita saling nggak usah malu-malu. Kita boleh bertanya dan sebagainya. Kalau saya kecepatan, boleh juga dia mau jangan tahu cepat diulang dan sebagainya ya. Ini ruang belajar. Oke. Sudah? Bapak Ibu tolong lihat indeks tema. Yang atas sendiri apa itu? Allah, betul nggak? Temanya. Di situ nomor 16, 30, paham? Ya? Iya. Oke. Bawahnya ada tulisan apa? Temanya apa itu? Rohani. Bimbingan rohani. Nomor berapa aja? 34, 35, 51, dan seterusnya. Oke, paham ini? Lanjut.
Ada sebelah kanan atas. Ada apa? Buku harian. Nomor berapa? 6 dan 6, seterusnya. Ya. Bapak Ibu, terus sampai coba buka paling terakhir. Silensium. Coba. Tolong buka paling akhir. Silensium. Iya, Udah ketemu silensium? udah. Ya. Oke. Oke. 1, 2, 3, 4. 4 lembar yang ke bawah, di belakang. Kalau yang belum bilang ya, supaya kita benar-benar belajar nih. Apakah sudah ketemu silensium? Udah. Belum. Kalau belum gini, coba buka selembar. 41, nomor 1041. Mega. Oh iya, 1041, halaman 1041. Oke. Belakang. Ya. Nah, sudah? Itu adalah indeks terakhir, yaitu silensium. Nomor berapa silensium? 92, 92. 2 dan 18. seterusnya. Oke. Sampai di sini dulu. Mohon maaf, boleh di-unmute untuk yang... Nah, terima kasih. Mohon maaf ya, Bapak Ibu, supaya tidak mengganggu yang lain juga. Kalau mau bertanya langsung di-unmute ya. Bapak Ibu yang terkasih, sampai di sini pahamkah untuk yang dimaksud dengan indeks BHM? Paham ya? Oke. Coba sekarang tolong cari indeks tentang kerendahan hati. Ini belajar nih, jadi benar-benar aku mau nuntun satu persatu. Kerendahan hati, halaman berapa? Yo. Kalau yang sudah, tolong di-unmute. Halaman berapa? Di indeks ya. 55. Ya, halaman bukunya 1038. 1038. Halaman ya, bukan nomor ya. Ya, nomornya 55 dan seterusnya. Oke, latihan lagi ya. Latihan lagi ya. Tolong carikan tentang gambar kerahiman. Halaman berapa? Halaman bukunya. Gambar kerahiman. Tema ya, tema indeksnya ya. Halaman berapa Bapak Ibu bisa ketemu tentang gambar kerahiman? Itu dimulainya huruf A, B, C, D, E, F ya indeksnya ya. Makanya yang terakhir silensium S gitu loh. 1038. Ya, Bu Maria. Betul. Di 1038. Kenapa gambar itu ada di Deposit kepada kerahiman ilahi. Gambar. Betul, makasih Bu Maria. Ya, lihat Bapak Ibu. Indeks ini, indeks daripada tema itu berdasarkan abjad. A, B, C, D. D sampai seterusnya. Tetapi khusus kalau saya minta, tolong dong cariin gambar kerahiman. Mestinya kan huruf G, betul nggak? Gambar, kan G nih. Gambar, kenapa di situ? Karena itu masuk ke dalam kelompok devosi kepada kerahiman ilahi. Devosinya apa? Ada gambar, ayo bawahnya apa lagi? Jam kerahiman. Bawahnya lagi apa? Novena, pesta. Koronka dulu. Koronka, jam kerahiman, koronka, novena, sama pesta. Sampai di sini Bapak Ibu, siapa yang belum menemukan? Nggak usah malu-malu ya. Nggak usah malu-malu. Kita harus belajar tuh benar-benar ngerti. Sudah paham? Sudah. Ya? Oke. Saya lanjut tes sekali lagi, latihan sekali lagi. Tolong cariin kalau saya mau belajar tentang tema pengakuan dosa. Halaman berapa? Pengakuan hati. 40. Ya, terima kasih. Berarti udah paham. Betul ya? Ya. Di 1040. Nomornya itu lagi. Nah, sampai sini mungkin udah jelas ya. Apakah sudah jelas untuk mencari tema? Bagi yang belum, coba tanya. Kalau sudah, saya lanjut lagi. Pak Yopi, apakah sudah jelas Pak Yopi? Jelas. Nah, terima kasih Pak Yopi. Oke, sekarang yuk kita buka lagi. Contohnya gambar kerahiman tadi yuk. Gambar kerahiman nomor berapa
aja, di halaman 1038 ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita belajar nomor 3-nya. Nomor 3, tadi kan tentukan tema, lihat dari indeks. Jadi Ibu terserah, Ibu mau cari nomor berapa, indeks berapa aja boleh. Salah ngomong. Ibu kepengen baca apa hari ini tentang pengakuan dosa, ya berarti Ibu harus baca semua pengakuan dosa. Kalau Ibu, aduh aku kepengen kerendahan hati, baca semua kerendahan hati. Sampai sini paham? Paham. Ya. Nah, ini maksudnya, baca semua BHF sesuai dengan tema yang Bapak Ibu inginkan. Tetapi karena kita belajarnya nggak mungkin masing-masing, maka saya arahkan yaitu 4 aja. Gambar kerahiman, pesta, koronka, dan jam kerahiman. Jadi tema kita hanya 4. Tapi nanti Bapak Ibu boleh masing-masing pribadi di rumah masing-masing sesuaikan temanya. Aduh kok saya lagi kayaknya kepengen nggak sabar ya, kepengen deh rendah hati. Silakan baca. Dengan cara kita mempelajari 3M ini, Bapak Ibu saya harapkan bisa membaca semua tema. Ya. Oke, Bapak Ibu coba sekarang bayangkan, kita sama-sama ya, gambar kerahiman, nomor 47. Coba Ibu sekarang buka nomor 47-nya, isinya apa? Yuk. Tetap di indeksnya dikasih tanda dong, yang 1038. Dikasih penyekat supaya nanti kita nggak nyari-nyari. 1038. Berapa? Halaman 1038 itu kan Ditandain. tentang gambar kerahiman. Oke? Oh, Paham iya. ya? Tema yang kita pelajari hari ini kan tentang gambar kerahiman. Gambar kerahiman nomor berapa aja kan banyak tuh. Sudah sampai sini paham? 47, 48, 49 dan seterusnya. Otomatis kita kan harus baca semua yang ada di dalam indeks tentang gambar kerahiman. Sampai sini paham? Paham ya? Nah, otomatis Bapak Ibu baca yuk, buka nomor 47. Ke depan, buka di depan 47. Tarik Ya. 47. Udah? Ya. Ketemu? Ketemu. Semua sudah ketemu? Ya. Apa bacaan atasnya aja supaya cepat. Sore itu ketika aku Iya. berada di dalam kamar. Oke. Sudah selesai ceritanya. Ceritanya nih saya baca sampai selesai nomor 47 di seluruh dunia. Selesai kan? Kemudian Bapak Ibu pasti akan kembali lagi. Belakang lagi tema indeksnya lagi. Betul nggak? Makanya tadi saya minta penyekat. Paham? Ya. Ada penyekat. Kembali lagi ke 1038. Nomor 2-nya berapa? 48. Berarti kita buka lagi ke depan. Nomor 48. Apa bacaannya 48? Aku berjanji. Iya. Ya. Sampai terakhir. Balik lagi ke belakang. Nomor berapa lagi indeksnya? 49. 9. Balik lagi ke depan. Betul nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu yang terkasih, capek kali ya bolak-balik. Betul? Iya. Nggak mau dong ya Bapak Ibu yang belum merenungkan. Capek nih bolak-balik depan belakang, betul nggak? Nah Bapak Ibu, saya memberikan kesempatan buat Bapak Ibu, sudah saya printkan, saya sudah masukin nomor-nomornya tadi. Ada di mana? Di Word yang saya kirim, di WA. Bapak Ibu sudah print belum? Belum. Ya, nanti tolong di print ya. Kalau enggak, berarti Bapak Ibu akan terjadi tadi tuh, buka belakang, buka depan, buka belakang, buka depan. Repot kan? Nah, maksud saya tapi itu caranya, buka depan belakang, ribet kalau menurut saya. Maka saya sajikan buat Bapak Ibu semua, sudah saya urutkan nomornya untuk gambar kerahiman dan sebagainya. Jadi kalau boleh silahkan di print. Tapi kalau nggak mau ya bisa kok dari buku ini aja bolak-balik depan belakang. Atau kembali lagi karena ini kita belajar kan berarti cara ya, betul nggak? Bapak Ibu boleh fotokopi atau enggak tulis di kertas selembar nomor gambar kerahiman. Oke? Daripada bolak-balik depan belakang, Bapak Ibu tulis nomor gambar kerahiman nomor berapa?
47, Semuanya ya, Bu. 48, 49, tulis di dalam satu lembar. Oke, paham? Ya, paham. Ini caranya ya. Hmm. Nanti Ibu pilih yang mana terserah. Setelah ditulis, Bapak Ibu nggak usah depan belakang dong. Tinggal dilihat Karena dari Bapak Ibu catatan. sudah punya kertas kecil. Atau di copy nih nomor indeksnya, boleh. Nah, yang sudah dibaca, sampai sini paham? Jadi Ibu bisa dari ngambil yang saya sudah printkan. Yang kedua, Bapak Ibu nulis. Ya, tolong boleh di-unmute supaya nggak ada Ibu. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu boleh tulis di kertas. Ya, jangan hilang kertasnya, jangan dibuang. Jadi dalam bentuk buku kecil atau apa, supaya nggak bolak-balik nanti nulis. Karena suatu saat kan kita kepengen lagi baca tentang gambar kerahiman, ya. Jadi apa yang kita tulis jangan dibuang. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, caranya gimana? Gitu kan? Kita masuk ke langkah keempat. Beri tanda atau stabilo dari setiap bacaan yang penting. Menurut Ibu loh, menurut Ibu Bapak, yang penting menurut kita tuh yang mana? Mungkin Ibu Ros, Pak Loki, Pak Yopi akan berbeda-beda. Ya boleh-boleh aja. Kan ini baca untuk diri kita, betul nggak? Jadi silahkan, menurut saya ini penting nih, saya stabiloin. Atau saya kasih garis pulpen merah. Silahkan Bapak Ibu, bebas. Tapi ini punya makna. Nah, caranya gini. Setelah diberi stabilo, oke, kita sambil belajar ya. Coba yuk Bapak Ibu buka nomor 47 yuk. Satu nomor supaya praktek langsung. Nomor 47. Ya, udah? Bapak Udah. Ibu, kira-kira yang Bapak Ibu mau garis yang mana? Kita diam sejenak. Masing-masing baca dan tolong digaris menurut Bapak Ibu. Sudah? Oke, supaya cepat ya. Ibu Maria, boleh saya minta kira-kira Ibu yang mau digarisin yang mana? Lukislah sebuah gambar tepat ya perkataan Tuhan Yesus, Bu. Oke, sampai seluruh dunia. Yeah. Ya. Oke. Baik. Bapak Ibu yang terkasih. Oh, Pak Yopi dong, Pak Yopi. Satu, Pak. Bapak, menurut Bapak nomor 47 yang mau dikasih tanda yang mana? Kapelmu dan di seluruh dunia. Ya, Pak? Mula-mula kapelmu dan kemudian di seluruh dunia. Oh iya, sama. Boleh. Baik. Nah, Bapak Ibu, kalau saya, Bapak Ibu bisa lihat di layar? Kalau saya coba lihat, warna-warni banyak sekali. Betul nggak? Kembali lagi loh ya, masing-masing bebas. Nggak ada yang salah kok. Nah, di sini nanti kita yang belum belajar tuh di sini. Kalau tadi Pak Yopi maupun Bu Maria, benar, makasih banyak. Dia menulis apa yang kita sabdakan. Tetapi kita yuk belajar sama-sama menjadi lebih jeli untuk nanti kita bisa merenungkan. Jadi dari awal sudah mulai jeli. Contoh di sini, jubah putih saya sudah garisin pakai tanda merah. Memberi berkat, bagian dadanya terpancarlah 2 sinar, merah, pucat, saya kasih tanda. Keheningan, ya. Pak Yopi boleh minta maaf untuk tolong di-unmute, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Oke. Kedua, keheningan. Rasa takut, sukacita yang besar. Nah, lukislah sebuah gambar semuanya biru.
Saya setuju dengan Ibu Maria maupun Pak Yopi, semua saya tulis, tetapi pada saat lukislah sebuah gambar pun, saya kasih warna berbeda lagi. Yaitu, Yesus engkau andalanku, lihat Bapak Ibu, aku tebelin. Ada kata-kata mula-mula di kapelku, mula-mula saya tebelin. Kemudian, hanya kata-kata kemudian aja saya bisa bedain warna. Sampai di sini Bapak Ibu, ini hanya contoh praktek. Minggu depan kita benar-benar latihan ya. Ini hanya untuk latih buat kita hari ini secara singkat bahwa mari kita harus lebih jeli. Harus memberi warna, garis-garis yang penting. Makin banyak, makin baik. Ya, nah, sampai di sini kita kembali lagi ke awal tadi. Bapak Ibu, kita masuk ke nomor 5 ya. Nomor 5 adalah beri tanda nomor-nomor bacaan BHF di indeks, contoh lingkaran dan garis bawah. Jadi maksud saya gini Bapak Ibu. Bapak Ibu udah punya kan kertas tadi yang tulisannya nomor indeks, nomor 47, 48, 49 dan seterusnya. Bapak Ibu tuh stabilo kan di nomor 47-nya. Nah, pada saat Bapak Ibu merasa nomor 47 itu penting, di indeksnya, di kertas tadi, Bapak Ibu tulis, lingkarin. Dan beri tanda yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Bisa kotak, bisa bulat, itu terserah Bapak Ibu. Bulat itu berarti sangat-sangat penting, kotak itu setengah penting. Kalau yang biasa-biasa aja, menurut Bapak Ibu biasa, nggak terlalu banyak penting, nggak usah dikasih nomor di indeks. Paham sampai sini? Buat apa sih maksudnya? Gitu kan? Maksudnya Bapak Ibu saya paham, Bapak Ibu maupun saya, waktunya banyak untuk kegiatan rutinitas, betul nggak? Jadi kita mungkin nggak sempat baca terlalu banyak. Walaupun sebagai seorang pewarta nanti harus banyak sekali baca, betul. Tapi sekarang kita lagi belajar, betul nggak? Nah, di tengah-tengah kesibukan kita, ini jawabannya Bu Linda ya, di tengah-tengah kesibukan kita, yuk cari trik. Nah, cari tips dan triknya supaya kita tetap membaca, tapi juga kita efisien waktu. Caranya tadi, oh ternyata 47 buat saya penting banget, maka saya kasih tanda bulat. Di mana nulisnya, ngelingkarinnya, di indeks. Sampai sini jelas? Oke ya. Wah, nomor 48 buat saya penting banget. Oh, berarti 48 pun saya kasih buletan. Nomor 49 sangat sedikit penting. Nah, gambar kotak dan seterusnya. Tapi nomor sekian saya merasa nggak terlalu penting lah. Ya udah, jangan dikasih tanda di indeksnya. Tante kalau semua penting gimana Tante? Kan bagus semua. Ya, kalau merasa penting semua, harus ada yang membedakan sangat penting dan penting. Kayaknya ngena banget. Ih, ternyata lukislah sebuah gambar tepat seperti ini kayaknya penting banget buat aku ngebayanginnya tuh. Wah, ini penting. Nggak mungkin sangat penting semua kali Pak. Coba kita latih nanti ya, minggu depan ya. Sampai sini paham? Ya. Jadi Pak Thomas makasih kalau semuanya penting banget sama, ya udah lingkarin semua gitu loh. Tapi nanti lama-lama kita bisa membedakan. Oh, ini nggak terlalu penting. Nah, buat apa sih setelah kita masuk kasih tanda di indeks ya? Bapak Ibu, nanti setelah kita baca semua, ya kan? Nanti yang kedua kali, kalau kita ada waktu sih baca lagi semua tentang gambar kerahiman. Kalau nggak ada waktu maksudnya, baca yang dibuletin. Bisa 2 kali, bisa 3 kali. Udah itu aja. Berkali-kali itu, gitu loh. Sampai sini paham makna daripada bikin buletan atau kotak? Sekali kita kerja efisien. Suatu ketika kita diminta oleh Tante Hilda untuk membawakan misalkan tentang gambar kerahiman, kita nggak usah ribet-ribet lagi. Karena kita udah kasih tanda, oh menurut saya yang penting 47, 48, 49, 299, 327, 742, ya udah itu aja yang baca lagi. Nah, itu maksud saya Bapak Ibu, paham ya? Oke, baik. Bu Eti. Ya, silakan. Maaf, silakan Bu Ros. Tadi indeks yang diberi tanda, indeks yang di buku
bukunya atau yang kita tulis di kertas kecil itu selalu harus ada? Bagaimana tadi ya? Sorry. Buat misalkan Bapak Ibu yang, kalau saya sih pusing ya, buat bolak-balik. Jadi saya selalu ada kertas kecil. Jadi, oh ya ini kita harus simpan, itu yang tadi kita bulat-bulatin berarti ya? Iya. Oh, Nah, kalau udah gitu takutnya kertas hilang, soalnya saya punya loh, Bu. Jujur nih, Bu, saya punya fotokopi dari indeks dan udah saya kasih tanda, ternyata hilang. Jadi, alangkah baiknya kalau sudah ada di dalam kertas kecil tadi, Bapak Ibu salin ya di indeks belakang, di buku, betul, makasih. Jadi nggak bakalan hilang dong buku ini, gitu loh. Jujur, saya pernah hilang. Jadi apa yang saya sudah baca itu hilang. Sekarang ada di mana nggak tahu. Keselip sih, bukan hilang, pasti keselip gitu. Buat penyekat aja, Sampai Bu. di sini. Nah, penyekat justru itu. Dulu saya buat penyekat, jatuh. Oh, jatuh ya. Jangan Bu Maria, kalau boleh. Oke. Pertama kali di kertas kecil, tapi disalin. Nah, disalinnya di buku ya, nggak bakalan hilang. Spesial, buku spesial ya, Bu. Ya, betul. Atau nggak di indeks yang belakang ini. Jadi suatu ketika kita tetap dapat. Oh, Kita nggak dibulatin. bakalan Oke. hilang. Iya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sudah bisa memahami bahwa ternyata kita punya tips dan trik sehingga kita efisien, tapi kita bisa mau membaca dengan lebih baik lagi. Sampai di sini paham tahap kelima? Ya. Nah, setelah itu, yuk yang keenam. Keenam, seperti yang tadi dikatakan, baca kembali dari indeks yang diberi tanda tersebut. Yang sangat bulat, yang tadi saya bilang bulat, itu bisa 2 kali, 3 kali, ya terserah Bapak Ibu mau berapa kali. Tapi kalau udah lama, aku kepengen baca semuanya, ya baca silakan semuanya. Sampai di sini jelas ya. Jadi saya ulang, berdoa jangan lupa, tentukan tema indeksnya, baca sesuai tema. Jangan dari nomor urut 1, 2, 3, 4 BHF, jangan. Sesuaikan tema. Maka harus ada kertas kecil. Beri tanda stabilo di bukunya, di buku Faustinanya. Kalau enggak, saya kan sudah print kan, bukan print, saya sudah kirim untuk di print ya. Itu boleh di stabilo. Lanjut, beri nomor di kertas kecil ini dan di buku BHF. Yang keenam adalah baca kembali dari indeks yang diberi tanda. Bapak Ibu yang terkasih, itu adalah M pertama kita selesai. Bu Ros, ini sudah selesai Bu, maksudnya waktunya sudah selesai. Apakah karena masih ada 2 slide lagi, ini untuk merenungkan? Atau sekilas ya Bu, supaya ini kita bisa bahas semua ya Bu. Izinkan saya 3 menit. Oke. Bapak Ibu, M pertama itu. Yang kedua adalah merenungkan. Saya tidak akan bahas, tapi ini loh yang akan kita pelajari ya. Setelah kita bisa baca, yang penting justru di merenungkan. M yang kedua ini. Kenapa? Di dalam merenungkan, kita harus tahu isi bacaan ini apa sih. Nomor 47 tadi. Oh, sore hari. Ada siapa? Yesus tahu-tahu muncul di ruangannya dia. Bapak Ibu harus bayangin. Faustina lagi berdoa di situ, bersujud kurang lebih seperti itu di kamarnya. Dia coba. Dia sambil tangan kanannya memberi berkat, ada di dada, ada 2 sinar, segalanya Bapak Ibu harus pahami situasi saat itu. Itu 2A. Saya masukkan ini 2A. Sedangkan 2B apa? Siapa saja tokoh yang ada di nomor itu? Ada Faustina, ada Yesus. Ya enggak yang tadi kita baca? Oke, 2C ini Bapak Ibu kuncinya harus kita nguasai banget. Kenapa? Di 2C ini setelah kita lihat 2A dan 2B, apa tindakan kita? Apa yang kita harus lakukan setelah kita merenungkan daripada bacaan nomor 47 tadi? Oke, caranya gimana? Caranya adalah ada cara nih Bapak Ibu. Salah satu cara 5W plus 1H. Itu bikin pertanyaan apa, mengapa, bagaimana, siapa, kenapa, dan sebagainya. Itu nanti kita pelajari. Tapi ini akan memakan waktu paling banyak di merenungkan. Ini tema minggu depan kita udah langsung masuk ke merenungkan ya. Dan yang M
ketiga adalah mewartakan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti tetap berminat, kita akan masuk ke mewartakan. Apa saja yang akan kita pelajari di dalam mewartakan? Satu, ada dua bagian di sini. Satu, kita harus bisa membuat kerangka berpikir. Kedua, kita harus belajar bagaimana cara menyampaikan. Oke, satu ya, kita nomor satu dulu, sub satu. Kerangka berpikir, berarti kita harus bisa mencari benang merah. Yang berasal dari latar belakangnya apa sih yang mau kita bawakan ini? Isinya apa? Jelas, isinya harus BHF, harus ada kaitannya dengan kitab suci, dan harus ada ilustrasi. Ilustrasinya untuk apa sih? Ilustrasinya kita pakai untuk membuat pendengar atau kita sendiri menjadi lebih ngeh. Orang bilang lebih nancep. Kenapa? Namanya juga visual, betul nggak? Pasti akan lebih ngena daripada cuma tulisan. Akan lebih paham. Maka mari nanti kita cara belajar bagaimana mencari gambar, mencari film pendek, mencari lagu, mencari kisah nyata yang kaitan, yang harus senada dengan tema yang kita bawa. Terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan harus nyambung dari latar belakang isi sampai kesimpulan. Gongnya tuh di kesimpulan. Kita belajar semua Bapak Ibu. Kalau menurut saya sih menarik. Mudah-mudahan ini menarik buat Bapak Ibu semua ya. Nah, Bapak Ibu masih ingat nggak waktu mungkin 2 minggu yang lalu saya membawakan materi tentang berlindung di dalam kedua sinar, masih ingat? Ya. Ada ilustrasi di situ, orang yang membawa payung, betul nggak? Betul. Nah, masih ingat ya, Bu Ros ya? Ya. Nah, itu akan membuat kita lebih ngena. Itu maksud saya adanya ilustrasi. Tidak akan dibahas di sini, tapi nanti pada tahapnya. Yang kedua, cara penyampaian. Nanti kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan nggak ada orang yang mengatakan lagi, aku tidak bisa gitu ya. Tapi di sini aku mau belajar sehingga nanti aku bisa belajar, bisa mewartakan. Oke, apa aja cara penyampaiannya? Ada materi. Bagaimana penguasaan materi? Penguasaan materi bisa terjadi kalau kita belajar di M1 dan M2, yaitu membaca dan merenungkan. Kedua, kita belajar loh nanti bagi yang mau untuk terus ya, belajar membuat membuat slide, bagaimana penampilannya, bagaimana menggunakan Canva. Kemarin pada waktu bernaung dalam sinar kerahiman saya sudah pakai Canva, dibantu oleh anak saya. Nanti kita belajar ya. Oke, non materi. Nota materi kita akan belajar juga. Bu. Kenapa? Yang gaptek susah. Yang gaptek susah mungkin nggak mau belajar juga nggak apa-apa, kita bisa skip ya. Tapi bagi yang mau belajar kita adakan ruang ini. Kembali lagi kepada Bapak Ibu semua ya. Baik, non materi akan belajar kita bagaimana penjiwaan, bagaimana intonasi, bagaimana suara. Karena ini semua akan mempengaruhi pewartaan. Kalau suara kita pelan, suara kita datar, mungkin orang jenuh ya, lama-lama tidur gitu lah. Nah, ini semua ada di dalam mewartakan. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, kurang lebih seperti itu. Yang terima kasih banyak loh, Bu, bagus banget. Makasih Bu Eti. ya, Ya, Nah, makasih Bu Eti. ya terima Sangat kasih. bermanfaat. Bertanya